Baghdad geger karena Abu Nawas nekat menjual seorang janda kepada raja. Wazir pusing, prajurit panik, raja hampir meledak. Lalu Abu Nawas membuka sebuah kotak kecil. Dan isi kotaknya bikin semua orang bengong dan merasa tertipu hidup-hidup. Apa yang sebenarnya direncanakan si otak licin itu? Di kota Baghdad yang makmur namun penuh kelicikan, Abu Nawas kembali menjadi pusat perhatian setelah sebuah peristiwa aneh mengguncang istana. Ia tiba-tiba membawa seorang janda tua dari kampung pinggir sungai, lalu dengan wajah polos mengatakan bahwa ia ingin menjual janda itu kepada Raja Harun al-Rashid. Tentu saja seluruh istana terkejut, sebab tidak ada seorang pun yang pernah mendengar ada manusia dijual kepada raja dengan alasan yang terdengar begitu masuk akal sekaligus konyol. Namun Abu Nawas tidak pernah melakukan sesuatu tanpa maksud tersembunyi. Di balik aksinya, terdapat rangkaian peristiwa yang berawal dari keserakahan seorang saudagar kaya bernama Bahrum, yang memaksa warga miskin membayar pajak tambahan yang tidak pernah ditetapkan kerajaan. Janda tua itu menjadi korban penipuan sang saudagar, kehilangan rumah reotnya, dan nyaris terusir dari kampung tanpa tempat bernaung. Abu Nawas mengetahui hal itu saat sedang berkeliling mencari bahan lelucon untuk pertunjukan malamnya, dan ia merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki melalui cara yang hanya ia sendiri yang paham. Di sisi lain, Wazir Khalid yang membenci kelicikan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjatuhkannya. Ia mendorong raja agar menghukum Abu Nawas karena dianggap menghina martabat istana. Tetapi Raja Harun al-Rashid, walaupun terlihat marah, sebenarnya penasaran terhadap alasan konyol itu, karena ia tahu Abu Nawas selalu memiliki akal yang tidak dapat ditebak siapapun. Situasi menjadi semakin rumit ketika Bahrum, sang saudagar serakah, mencoba memanipulasi wazir agar Abu Nawas benar-benar dihukum berat. Ia ingin rahasianya tidak terbongkar, apalagi jika Abu Nawas sedang memainkan permainan besar yang bisa menyeretnya ke pengadilan kerajaan. Di luar dugaannya, Abu Nawas justru tampak santai seolah tidak peduli pada ancaman apapun, seolah memang sedang menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Di tengah ketegangan itu, janda tua yang dibawanya ternyata memegang kunci penting untuk membuka kebohongan para pejabat kecil yang bekerja sama dengan Bahrum. Dengan kecerdikan khasnya, Abu Nawas memanfaatkan kesaksian janda itu sebagai senjata utama. Ia seolah menjual janda tersebut kepada raja karena menganggap hanya rajalah yang mampu membeli kejujuran yang sudah tidak memiliki nilai di mata para pejabat yang lalai. Benang merah cerita mengalir melalui tingkah laku Abu Nawas yang berpura-pura menjadi orang paling bodoh di Baghdad, padahal ia sedang menjerat para tokoh serakah satu persatu. Sementara itu raja semakin dibuat bingung oleh tindakan Abu Nawas, namun sekaligus tidak mampu menahan rasa ingin tahu yang tumbuh setiap kali ia mencoba memahami maksud tersembunyi di balik aksi lucu itu. Puncak cerita mencapai titik tertinggi ketika seluruh tokoh berkumpul di istana untuk mendengarkan alasan Abu Nawas menjual janda tersebut. Situasi tegang, para penjaga disiagakan, wazir menahan napas menunggu kegagalan Abu Nawas, dan Bahrum yakin ia akan lolos dari masalah. Tetapi Abu Nawas justru mengungkap seluruh rekayasa yang terjadi, membongkar keculasan Bahrum dengan bukti yang tidak bisa dibantah. Ia menjelaskan bahwa janda itu bukan untuk dijual sebagai manusia, melainkan untuk menawarkan kejujuran kepada raja, karena hanya raja yang pantas memilikinya saat semua pejabat lain telah kehilangannya. Raja akhirnya tertawa lega, menyadari permainan cerdas Abu Nawas selama ini. Ia menghukum Bahrum, membersihkan para pejabat dari kolusi, dan memerintahkan rumah janda itu dikembalikan. Sementara itu wazir hanya bisa menahan malu karena kembali tertipu oleh si pengacau cerdas itu. Kejutan akhir muncul ketika Abu Nawas ternyata telah menyiapkan rencana tambahan. Di saat raja ingin memberinya hadiah, Abu Nawas menolak dan justru meminta satu hal sederhana, agar suatu hari nanti rakyat kecil dapat menjual keluhannya kepada raja tanpa harus takut kepada siapapun. Raja tersenyum, menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya menghibur istana, tetapi juga menjaga nurani kerajaan. Dengan cara licik namun bermakna, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat menjadi senjata yang lebih kuat daripada hukum dan kekuasaan. Cerita pun berakhir dengan tawa, kejutan,
dan kekaguman terhadap kecerdikan yang tidak pernah habis dari si pujangga nakal Baghdad itu. Abu Nawas melangkah memasuki halaman istana dengan langkah santai, membawa seorang janda tua yang berjalan tertatih namun tetap berusaha mengikuti ritmenya. Para penjaga istana menatap mereka dengan kaget, heran bagaimana seorang perempuan lusuh bisa memasuki tempat seagung itu tanpa pengumuman atau persiapan apapun. Burung-burung merpati yang biasa beterbangan di halaman istana seolah ikut terpaku, seakan mereka pun hendak menyaksikan sesuatu yang tidak biasa terjadi hari itu. Langit Baghdad tampak cerah, namun suasana di dalam istana justru dipenuhi ketegangan yang semakin terasa ketika langkah Abu Nawas mendekat ke aula utama. Beberapa pelayan mulai berlarian kecil, menyebarkan kabar bahwa Abu Nawas membawa sesuatu yang aneh dan pasti akan membuat istana kembali kacau. Seorang kasim tua berhenti di tangga marmer dan terpaku melihat kedatangan itu, seolah tubuhnya membeku karena tidak mampu memproses apa yang sedang terjadi. Janda tua yang dibawa Abu Nawas tampak tidak mengerti apapun, wajahnya penuh kebingungan campur kelelahan, namun ia tetap mengikuti arah tangan Abu Nawas yang lembut namun tegas. Di dalam aula besar, para penjaga berdiri lebih tegap, seakan ancaman besar sedang mendekat, padahal yang datang hanya sepasang manusia dalam kondisi yang sangat berbeda. Suasana istana yang biasanya penuh kemegahan mendadak berubah menjadi panggung ketidakpastian yang semakin membesar seiring langkah kaki itu maju. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah tenang namun penuh kewibawaan, seperti seseorang yang telah lama terbiasa menghadapi kelakuan aneh dari Abu Nawas. Di sampingnya, Wazir Khalid menatap tajam dengan rona wajah tidak senang, karena ia merasa kedatangan Abu Nawas selalu menjadi tanda kesialan baginya. Aroma gaharu yang biasanya memenuhi ruangan bertemu dengan aroma debu dari janda tua itu, menciptakan pertemuan dua dunia yang selama ini tidak pernah bertemu. Para pelayan berhenti bergerak untuk menyaksikan Abu Nawas berdiri tegak di depan singgasana, membawa perempuan tua itu seolah membawa benda penting yang harus diserahkan segera. Ketegangan semakin memuncak ketika semua mata tertuju pada mereka, menunggu sesuatu yang bahkan tidak dapat diprediksi siapapun. Janda itu menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya di tengah kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Abu Nawas tetap terlihat santai, seolah tidak ada ketegangan sedikit pun yang menempel di tubuhnya, seolah dunia tidak pernah bisa menggoyahkan ketenangannya. Wazir Khalid menahan napas panjang, merasa hari itu akan menjadi hari yang melelahkan bagi dirinya karena tingkah Abu Nawas yang tidak pernah bisa ditebak. Beberapa pejabat kecil saling berbisik, membuat suasana semakin ramai namun tetap penuh kehati-hatian karena keberadaan raja di tengah mereka. Prajurit yang menjaga pintu terlihat tegang, tidak tahu harus bersiap menghadapi ancaman atau hanya menahan tawa melihat keberanian Abu Nawas. Raja memejamkan mata sejenak, berusaha menahan emosi yang mulai muncul karena kejadian tak terduga itu mengganggu ketenangan paginya. Abu Nawas berhenti beberapa langkah dari singgasana dan memandang ruangan luas itu seolah sedang mencari tempat terbaik untuk meletakkan kejutan yang telah ia siapkan. Janda tua yang berdiri di sampingnya memegang ujung pakaian lusuhnya dengan erat, mencoba menenangkan diri di tengah tatapan tajam orang-orang istana. Di antara keramaian itu, suasana seakan membeku, memberi ruang bagi sesuatu yang besar untuk terjadi, sesuatu yang belum diketahui siapapun kecuali Abu Nawas. Udara terasa lebih berat ketika para penjaga memperketat barisan, tidak ingin kecolongan dari tindakan aneh apapun yang mungkin dilakukan Abu Nawas. Para pejabat kerajaan menunggu dengan dada berdebar, tidak yakin apakah yang akan terjadi merupakan bencana baru atau sekadar lelucon Abu Nawas yang biasanya berakhir kacau. Langit yang cerah di luar tidak mampu menembus aura ketegangan yang menyelimuti ruangan megah itu. Janda tua itu menatap marmer di bawah kakinya, terpesona oleh kilauannya yang jauh berbeda dari tanah berdebu yang biasa ia pijak. Nada langkah Abu Nawas bergema lembut di dalam aula, menjadi satu-satunya suara yang terdengar jelas di tengah keheningan yang menegangkan. Setiap mata di ruangan itu memancarkan rasa ingin tahu, mencampur dengan kegelisahan yang semakin meningkat seiring detik berlalu. Sang raja akhirnya mengangkat tangannya pelan, memberikan sinyal bahwa ia sudah siap menerima apapun yang akan disampaikan Abu Nawas. Abu Nawas mengambil napas panjang,
seolah sedang mempersiapkan ruang untuk sebuah tindakan besar yang akan mengguncang seluruh ruangan. Janda tua itu mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan keriput yang menjadi saksi kerasnya hidup yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Beberapa pelayan perempuan di belakang aula menahan napas, menunggu sesuatu yang mungkin akan menjadi cerita baru yang akan tersebar di seluruh Baghdad. Kedua tangan Abu Nawas tetap stabil, tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun meski semua perhatian tertuju pada dirinya. Sementara itu, seekor kucing istana berjalan pelan di dekat pilar besar, tampak tidak peduli dengan ketegangan manusia di sekitarnya. Aula megah itu seolah berubah menjadi panggung sandiwara raksasa, dengan Abu Nawas sebagai pemain utama yang selalu mampu mencuri perhatian. Janda itu menggeser langkah kecil, mendekati posisi Abu Nawas, seolah ia ingin memastikan bahwa ia tidak ditinggalkan sendirian dalam situasi yang menakutkan itu. Beberapa pejabat mulai merasa tidak nyaman, karena mereka tahu Abu Nawas selalu membawa sesuatu yang dapat mengguncang tatanan mereka. Sang raja menekan sandaran singgasana pelan, menunjukkan bahwa ia mulai kehilangan kesabaran meski tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Abu Nawas tetap berdiri tegak, seolah ia telah menyiapkan langkah selanjutnya yang akan mengejutkan seluruh ruangan. Janda tua itu merapikan kerudung lusuhnya, mencoba menjaga harga dirinya di tengah tatapan tajam para bangsawan. Suasana yang tegang itu akhirnya mencapai puncaknya ketika Abu Nawas menatap raja tanpa gentar, menerima seluruh tekanan yang mengarah padanya. Raja menatap keduanya dengan sorot penuh kewaspadaan, menyadari bahwa sesuatu yang besar telah masuk ke istananya melalui tangan Abu Nawas. Aula besar itu terasa semakin kecil ketika semua orang menunggu jawaban yang tidak kunjung datang. Abu Nawas membiarkan ketegangan menggantung, membiarkan setiap orang di ruangan itu tenggelam dalam rasa penasaran yang semakin tajam. 1 detik terasa seperti 1 menit panjang yang tak berujung di dalam aula itu. Tanpa mengucapkan apapun, Abu Nawas akhirnya memberikan tanda halus bahwa ia akan menjelaskan maksud kedatangannya. Namun ia tidak mengungkapkan apapun pada hari itu. Semua orang tersentak oleh keputusan itu, merasa dipermainkan namun tidak dapat berbuat apa-apa. Raja menatapnya lebih lama, seolah ingin merobek topeng tenang yang selalu melekat pada diri Abu Nawas. Abu Nawas perlahan mundur bersama janda tua itu, meninggalkan ruangan yang masih dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Dan pada hari itu, seluruh istana mulai berguncang oleh rasa penasaran yang akhirnya menjadi pintu menuju konflik besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tepi sungai Tigris yang mengalir tenang, hidup seorang janda tua yang menua bersama kesunyian rumah sederhananya. Rumah kecilnya berdiri di antara deretan rumah rakyat miskin yang bertahan dari kerasnya kehidupan Baghdad. Angin pagi sering membawa aroma air sungai yang bercampur dengan debu pasar, menjadi pengingat bahwa kehidupan di sana berjalan tanpa belas kasihan. Janda itu biasanya menghabiskan hari-harinya dengan merapikan tikar tua dan membersihkan halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar. Ia hidup pas-pasan, hanya mengandalkan hasil menjual kue sederhana yang ia buat dari bahan seadanya. Hidupnya tenang meski penuh kekurangan, hingga suatu hari keserakahan mengetuk pintu dunianya. Seorang petugas pajak lokal datang membawa catatan baru yang mengharuskan semua warga membayar biaya tambahan yang belum pernah ditetapkan sebelumnya. Janda itu kebingungan karena ia tidak pernah mendengar aturan baru semacam itu sebelumnya. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar yang tidak ia inginkan. Ia mencoba menyisihkan pendapatannya, namun jumlah yang diminta tidak masuk akal bagi kehidupannya yang sederhana. Petugas itu datang beberapa kali dalam seminggu, membawa catatan yang semakin memaksa hingga tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Ketakutan mulai tumbuh setiap kali ia melihat bayangan petugas berdiri di depan rumahnya. Hari-harinya menjadi dipenuhi kecemasan yang terus menghimpit jantungnya. Suatu pagi, petugas pajak itu datang dengan wajah dingin dan membawa surat pemanggilan. Di balik surat itu, terdapat tanda tangan saudagar kaya bernama Bahrum yang memanfaatkan kekuasaan bayangan untuk menambah hartanya. Bahrum memiliki jaringan luas yang membuatnya mampu memaksa warga tanpa harus turun tangan sendiri. Janda itu tidak mengerti bagaimana satu orang bisa mengambil begitu banyak dari rakyat kecil tanpa belas kasihan.
Ia hanya tahu bahwa hidupnya yang sederhana kini berada di ambang kehancuran. Pemberitahuan berikutnya menyatakan bahwa rumahnya akan dirampas jika ia tidak segera membayar pajak tersebut. Ia mencoba meminjam uang, tetapi tetangga-tetangga miskinnya pun sedang berjuang mempertahankan hidup mereka sendiri. Hari-harinya berubah dari tenang menjadi gelap seperti malam tanpa bintang. Rumahnya yang dulu menjadi tempat perlindungan kini tampak seperti beban besar yang menunggu untuk dicabut dari dirinya. Ketika hari perampasan tiba, beberapa petugas datang dengan ekspresi yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Mereka memaksa janda itu keluar dari rumahnya tanpa memberinya waktu untuk mengemasi banyak barang. Ia hanya membawa pakaian selembar dan beberapa kue yang belum sempat ia jual di pasar. Langit saat itu cerah, tetapi hidupnya terasa runtuh seperti tembok yang retak dihantam waktu. Rumahnya kemudian disegel, diberi tanda kepemilikan baru yang menunjukkan bahwa itu telah berpindah ke tangan Bahrum. Janda itu berdiri di pinggir jalan dengan pandangan kosong, tidak tahu harus kemana melangkah. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan kecil yang berdebu, berharap ada tempat yang bisa memberinya perlindungan sementara. Langkahnya membawanya ke pasar yang ramai, namun keramaian itu tidak memberi ketenangan bagi hati yang sedang patah. Ia duduk di bawah tenda pedagang sayur, berusaha menenangkan air mata yang menetes tanpa ia sadari. Orang-orang berlalu lalang, tidak banyak yang memperhatikan kesedihan seorang perempuan tua yang tampak seperti angin lewat. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas kebetulan sedang mencari inspirasi untuk cerita-cerita lucunya. Langkahnya yang santai membuatnya melihat sosok janda itu duduk termenung, seperti seseorang yang kehilangan seluruh dunianya. Ia memperhatikan dari kejauhan sebelum akhirnya mendekat untuk memahami apa yang sedang terjadi. Janda itu perlahan menjadi pusat perhatian Abu Nawas, bukan karena penampilannya tetapi karena kesedihan yang terlihat jelas. Abu Nawas menyadari bahwa sesuatu yang tidak adil telah menimpa seorang warga yang tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya. Ia mulai mengamati gerak-gerik petugas pajak yang sering berkeliaran di lokasi itu. Kecurigaan muncul ketika ia melihat tanda-tanda bahwa banyak warga miskin mengalami hal serupa. Nama Bahrum sering terdengar dalam bisik-bisik pasar sebagai seseorang yang memegang kekuasaan tersembunyi dan dapat membeli siapa saja. Di mata Abu Nawas, semua potongan kecil itu mulai menyatu menjadi sebuah gambaran besar tentang penindasan yang terjadi di balik layar. Ia mengikuti janda itu dari jauh, memastikan bahwa ia tetap aman meski tidak memiliki rumah untuk kembali. Janda itu kemudian duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir seperti hidup yang terus bergerak tanpa memedulikan penderitaannya. Kesedihan itu menyentuh hati Abu Nawas yang biasanya lebih banyak tertawa daripada termenung. Ia melihat bahwa hidup perempuan tua itu benar-benar telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Bisikan kecil di hati Abu Nawas kemudian berubah menjadi rencana besar yang mulai tumbuh secara perlahan. Ia tahu bahwa untuk menolong janda itu, ia tidak bisa menggunakan cara biasa. Ia perlu memukul sumber masalahnya, bukan hanya merawat luka di permukaan. Ia kembali mengamati para petugas pajak yang tampak bekerja tanpa takut karena merasa dilindungi oleh nama besar sang saudagar. Semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa para petugas itu merasa kebal dari hukuman. Para warga miskin hanya bisa mengeluh tanpa tahu harus mengadu kepada siapa. Abu Nawas menyadari bahwa suara rakyat kecil sering hilang sebelum mencapai telinga raja. Ia mulai memahami bahwa masalah janda itu hanyalah satu bagian kecil dari kerusakan yang lebih luas. Ketika malam tiba, ia duduk di rumahnya sambil memikirkan cara untuk membawa masalah ini kepada raja. Namun ia tahu bahwa raja hanya akan mendengarkan sesuatu yang benar-benar berbeda dan tidak biasa. Karena itu ia menyusun rencana yang unik, rencana yang hanya bisa dipahami oleh seseorang secerdik dirinya. Ia memutuskan bahwa janda itu harus ditampilkan langsung di tengah istana. Namun bukan sebagai pengadu biasa, melainkan sebagai simbol yang mampu mengguncang perhatian raja. Rencana itu terdengar gila, namun justru itulah yang membuatnya mungkin berhasil. Ia menghabiskan malam itu menyusun langkah-langkah yang harus ia lakukan. Ketika fajar menyingsing,
Ia berjalan ke tepi sungai dan menemukan janda itu masih di tempat yang sama, menggenggam tikar kecilnya. Abu Nawas mengajak janda itu pergi menuju istana, membawa serta seluruh kesedihannya sebagai bukti dari ketidakadilan yang terjadi. Janda itu berjalan perlahan, masih bingung namun percaya pada seseorang yang tiba-tiba muncul membawa harapan baru. Abu Nawas menatap istana dari kejauhan, menyadari bahwa hari itu akan memulai sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan janda itu. Ia melangkah maju dengan keyakinan bahwa rencana gilanya akan menyingkap kebusukan yang tersembunyi selama ini. Dan dengan langkah sederhana itu, kisah janda miskin di tepi sungai berubah menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang jantung kerajaan. Pagi itu Baghdad terbangun dengan hiruk-pikuk pasar yang mulai berdenyut, namun Abu Nawas justru melangkah menuju istana dengan membawa beban rencana yang jauh lebih berat dari langkah kakinya. Ia menuntun janda tua itu menyusuri jalan raya Baghdad yang mulai dipadati pedagang, pengemis, dan para pekerja yang bergegas mencari rezeki. Wajah janda itu tampak pasrah, namun di balik pasrahnya tersimpan tanya besar tentang apa yang sebenarnya sedang ia masuki. Abu Nawas melangkah cepat, seolah seluruh kota menjadi bagian dari panggung besar yang ia siapkan untuk rencana gilanya. Setiap sudut kota yang biasa ia lalui kini terasa seperti saksi bisu dari sesuatu yang akan mengubah banyak hal. Ia memperhatikan bangunan-bangunan megah yang berdiri kokoh sebagai simbol kekuasaan, seakan menantangnya untuk berbuat lebih berani. Di sepanjang jalan, beberapa orang yang mengenal Abu Nawas melirik dengan heran, bertanya-tanya mengapa ia membawa perempuan tua itu bersamanya. Namun Abu Nawas tidak memberi perhatian pada tatapan itu, karena pikirannya terpusat pada satu tujuan besar yang harus ia capai hari itu. Ia memahami bahwa rencananya mungkin akan membuat banyak pihak tidak senang. Namun ia juga tahu bahwa kemarahan tidak seharusnya menghalangi kebenaran. Ketika mendekati gerbang istana, ia merasakan udara berubah menjadi lebih sejuk namun syarat kewaspadaan dari para penjaga yang berdiri tegak. Janda itu menggenggam ujung pakaiannya dengan gemetar, mencoba menenangkan dirinya di tengah bayangan tembok tinggi istana. Para penjaga menatap mereka dengan tatapan kaku, karena tidak setiap hari seorang rakyat jelata berani mendekati gerbang sambil membawa seorang perempuan lusuh. Abu Nawas memberi isyarat halus bahwa kedatangannya penting, dan penjaga pun akhirnya mengizinkannya masuk karena mengenali wajahnya. Hari itu suasana istana terasa lebih kaku dari biasanya, seolah ada firasat buruk yang berputar di udara. Setiap langkah Abu Nawas memasuki halaman dalam istana membawa gelombang kecil ketidakpastian yang merambat ke seluruh penjaga. Janda itu terus berjalan meski kakinya tampak gemetar, karena ia merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sedang bergerak. Abu Nawas memimpin jalan dengan tenang, seolah ia adalah seseorang yang memang diharapkan kehadirannya dalam urusan penting kerajaan. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang membawa sesuatu yang dapat membuatnya dihukum jika rencananya salah sedikit saja. Semakin dalam ia masuk ke kawasan istana, semakin jelas terlihat perbedaan dunia rakyat kecil dan dunia para penguasa. Aroma gaharu yang menyelimuti udara istana terasa asing bagi janda itu, yang lebih akrab dengan aroma sungai dan tanah. Abu Nawas berjalan dengan langkah seolah ia telah menyiapkan jawabannya untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Ia membayangkan wajah Wazir Khalid ketika melihat apa yang ia bawa, dan bayangan itu membuatnya tersenyum tipis. Wazir Khalid selama ini selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkannya, dan hari itu akan memberi bahan baru untuk kebenciannya. Namun Abu Nawas tahu, justru dari kebencian itulah rencananya akan berjalan dengan lebih sempurna. Saat memasuki aula besar, ia merasakan puluhan pasang mata mulai mengikuti gerakannya. Para pejabat kerajaan menghentikan pekerjaan mereka, merasa kedatangan Abu Nawas selalu membawa sesuatu yang tidak biasa. Mereka menatap janda itu dengan tatapan bingung, heran mengapa perempuan tua itu bisa berdiri di tengah kemewahan istana. Abu Nawas menuntunnya maju, memastikan langkah janda itu tetap stabil meski dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa perempuan tua itu tidak terbiasa dengan suasana megah yang penuh tekanan seperti itu. Namun ia juga percaya bahwa janda itu memiliki keberanian dalam dirinya,
keberanian yang lahir dari penderitaan panjang. Semakin dekat mereka dengan singgasana, semakin tebal aura ketegangan yang memenuhi ruangan. Raja Harun al-Rasyid duduk dengan sorot mata penuh wibawa, memperhatikan kedatangan Abu Nawas yang selalu mampu mengusik ketenangannya. Di sampingnya, Wazir Khalid tampak tidak senang, seperti seseorang yang baru saja melihat ancaman yang belum ia pahami bentuknya. Abu Nawas berhenti beberapa langkah dari singgasana, membiarkan suasana menggantung di udara. Ia merasakan seluruh istana menunggu penjelasan yang mungkin akan menentukan jalannya banyak nasib pada hari itu. Namun ia tidak ingin memberi penjelasan begitu saja, karena ia tahu setiap langkah harus dilakukan dengan tepat. Ia menyadari bahwa rencana ini bukan hanya tentang janda itu, melainkan tentang membuka mata raja terhadap penindasan yang tersembunyi. Dengan membawa janda itu ke hadapan raja, ia berharap bisa menembus dinding birokrasi yang selama ini menghalangi suara rakyat. Janda itu berdiri bergetar, namun ia merasakan sesuatu yang kuat muncul dalam dirinya, seolah ia berada di tempat yang seharusnya. Abu Nawas menatap singgasana, membiarkan pikirannya menyusun langkah berikutnya dalam sekejap. Ia tahu penjelasan tidak bisa diberikan hari itu, karena ia perlu waktu untuk memaksa semua pihak memperhatikan kasus janda itu. Keputusan untuk menunda penjelasan bukanlah kebetulan, melainkan bagian penting dari rencana besar yang sedang ia bangun. Dengan menunda, ia membuat semua orang semakin ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu akan menjadi tekanan tambahan bagi para pelaku kezaliman. Ia kemudian menarik napas perlahan, mengukur reaksi raja dan wazir yang tampak menahan ketidakpastian. Begitu ia memastikan semua mata benar-benar terikat pada dirinya, ia sedikit memundurkan langkah, membuat ruangan penuh kebingungan. Janda itu mengikuti gerakannya, masih tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang ia jalani. Pengunduran diri kecil itu justru membuat seluruh istana tenggelam dalam rasa penasaran yang lebih besar dari sebelumnya. Para penjaga menegang, pejabat mulai saling melirik, dan raja tampak mencoba memahami motif yang tersembunyi. Abu Nawas tahu bahwa setiap detik menambah berat misteri yang ia sengaja bangun. Ia ingin seluruh istana bertanya-tanya, mengapa seorang janda tua dibawa ke tempat semegah itu tanpa penjelasan sedikit pun. Ia ingin semua pejabat gelisah, terutama mereka yang merasa bersalah karena terlibat dalam penindasan rakyat kecil. Karena kegelisahan itu akan membuka celah yang bisa ia gunakan untuk menyingkap semuanya. Setelah memastikan bahwa kebingungan di istana telah mencapai puncaknya, Abu Nawas berbalik perlahan. Ia menggiring janda itu keluar dari aula dengan langkah ringan seakan ia tidak membawa misteri apapun. Namun di balik langkah ringan itu, tersembunyi rencana yang lebih besar daripada yang terlihat oleh siapapun. Janda itu menatapnya sepanjang perjalanan keluar, merasa bahwa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih penting dari sekadar dibawa ke hadapan raja. Abu Nawas membiarkan aura misteri melekat pada dirinya ketika ia keluar, memastikan bahwa istana benar-benar tidak mendapatkan jawaban hari itu. Ia tahu bahwa sebuah teka-teki tanpa jawaban selalu lebih kuat daripada jawaban yang disampaikan terlalu cepat. Ketika mereka meninggalkan istana, penjaga-penjaga saling berbisik, bingung dengan keberanian Abu Nawas yang tampak tidak mengenal batas. Di luar gerbang, angin Baghdad berhembus pelan seperti memberi salam kepada rencana yang mulai bergerak. Janda itu masih dipenuhi kebingungan, namun ia merasakan langkahnya menjadi lebih ringan karena ia tidak lagi berjalan sendirian. Abu Nawas memandang langit sebentar, menyadari bahwa langkah berikutnya akan menentukan keberhasilan rencananya. Ia lalu berjalan menuju pasar, membawa serta teka-teki besar yang mulai bergema di seluruh istana. Dan pada hari itu, Baghdad mulai membicarakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah rencana yang hanya bisa lahir dari kepala Abu Nawas yang penuh kelicikan cerdas. Cahaya pagi jatuh miring di halaman istana, membawa aroma debu yang baru terinjak para penjaga yang sibuk berganti tugas. Suasana Baghdad tampak berjalan normal, tetapi dalam hati beberapa orang mulai merasakan ketegangan yang belum pernah muncul sebelumnya. Wazir Khalid berjalan dengan langkah yang berat, membawa kecemasan yang ia sembunyikan di balik pakaian kebesaran yang berkilau.
Ia mulai menyadari bahwa kehadiran janda tua di istana bukan hal sepele, dan ada kemungkinan besar Abu Nawas sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dari sekadar kelakuan konyol. Jantungnya berdetak cepat setiap kali membayangkan raja menemukan sesuatu yang bisa mengguncang posisinya di kursi kekuasaan. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik para pelayan, takut jika ada yang diam-diam membawa kabar yang merugikan dirinya. Sementara itu, di sudut pasar Baghdad, beberapa pedagang mulai membicarakan berita bahwa Abu Nawas telah membawa seorang janda ke istana. Mereka tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi gosip itu sudah cukup membuat suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Bahrum, sang saudagar serakah, mulai merasa bahwa angin tidak lagi bertiup ke arahnya. Ia tahu janda itu memegang kunci rahasia yang mampu meruntuhkan apa yang ia bangun dengan kelicikan selama bertahun-tahun. Ia duduk di gudang rempahnya yang gelap, memikirkan cara untuk menghilangkan ancaman itu sebelum berkembang menjadi masalah yang tidak bisa dikendalikan. Namun pikirannya justru semakin kusut karena tidak ada jalan yang aman untuk melakukannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Pada saat yang sama, janda tua itu duduk di ruang tamu kecil istana yang luas, memandangi lukisan-lukisan dinding yang tampak asing baginya. Ia baru merasakan kembali napasnya setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan dan ketidakpastian. Bayangan masa lalunya yang hancur perlahan tertinggal di belakang, meskipun hatinya belum benar-benar pulih. Ia masih bingung dengan keputusan Abu Nawas yang membawanya ke tempat sebesar ini, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang sedang bergerak menuju perubahan. Sementara itu, Abu Nawas berdiri di balkon istana, memperhatikan Baghdad dari kejauhan bagaikan seorang pelaut yang menilai arah angin sebelum mengatur layar. Ia merasakan bahwa waktunya semakin dekat untuk membiarkan kebenaran muncul. Namun ia menunggu momen yang paling tepat agar semuanya jatuh pada tempatnya. Ia menikmati rasa cemas yang melayang di udara karena ia tahu bahwa kegelisahan para tokoh rakus akan membuat mereka melakukan kesalahan yang justru memperlihatkan kelemahan mereka. Ia tenang seperti orang yang sedang mengamati ikan yang terperangkap dalam jaring tanpa mereka sadari. Di dalam ruang kerja raja, Harun al-Rashid duduk dengan pikiran yang penuh pertanyaan yang belum menemukan bentuk. Ia ingin memahami alasan di balik tindakan Abu Nawas. Tetapi setiap kali ia mencoba melihatnya dari sisi logis, ia justru semakin bingung. Ia merasakan campuran marah dan penasaran yang membuatnya sulit beristirahat dengan tenang. Bayangan Abu Nawas dan janda itu terus berputar di benaknya seperti teka-teki yang belum menemukan jawaban terakhir. Sementara itu, para penjaga istana mulai memperbincangkan perubahan suasana di tempat mereka bekerja. Mereka merasakan ada sesuatu yang mengalir di bawah permukaan, sesuatu yang tidak terlihat tetapi terus bergerak mendekat. Mereka tidak tahu bentuknya, tetapi naluri mereka mengatakan bahwa badai besar sedang menuju mereka. Di luar istana, matahari semakin tinggi membawa hawa panas yang menekan bangunan tinggi dan lapangan luas kota Baghdad. Beberapa warga duduk di bawah pohon rindang sambil membicarakan isu tentang pajak tambahan yang mulai menyebar ke berbagai telinga. Mereka merasa resah, karena setiap kabar tentang pajak selalu mendatangkan kekhawatiran baru untuk hidup mereka yang sudah sulit. Di kampung tempat janda itu berasal, suasana menjadi lebih dingin dari biasanya. Rumah-rumah kecil tampak lebih sepi karena banyak warga memilih menghindari pembicaraan yang bisa menyeret mereka pada masalah. Mereka mengenang janda itu dengan kesedihan, mengira bahwa ia kini sudah tidak mungkin kembali ke kehidupan mereka. Beberapa dari mereka berharap ada keadilan, meski mereka tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Di dalam istana, langkah kaki para pembantu terdengar lebih cepat karena mereka merasakan ketegangan para pejabat yang datang dan pergi. Suara bisikan menjadi lebih sering terdengar di lorong-lorong panjang yang dingin. Sebuah tekanan aneh terasa memenuhi ruangan seolah dinding istana mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di antara semua itu, Abu Nawas tetap berjalan santai seperti orang yang hanya sedang menikmati hari cerah. Ia berjalan membawa ketenangan yang membuat orang-orang yang melihatnya bertambah bingung. Ia tahu bahwa ketegangan yang semakin memuncak ini
adalah bagian dari permainan yang sedang ia jalankan. Ia menunggu waktu ketika semua pemain tidak sadar bahwa langkah mereka sudah mengantarkan diri sendiri menuju akhir yang mereka takuti. Bahrum, yang semakin panik, memanggil orang-orang kepercayaannya untuk mengawasi gerak janda itu. Namun ketakutannya justru membuat ia semakin dekat pada kegagalan, karena ia tidak mengetahui bahwa Abu Nawas sudah memperhitungkan semua langkahnya. Ia seperti seseorang yang berlari dalam kegelapan tanpa menyadari bahwa cahaya yang ia takuti justru berada tepat di belakangnya. Di tengah semua kecemasan itu, janda tua itu mulai merasakan bahwa hidupnya perlahan berubah. Ia merasakan kehangatan yang mulai muncul kembali dalam hatinya setelah lama tenggelam dalam kesedihan. Ia mulai percaya bahwa sesuatu yang baik sedang terjadi, meskipun ia belum memahami apa yang benar-benar sedang dirancang Abu Nawas. Di sisi lain, Raja semakin tidak sabar untuk mengetahui alasan sebenarnya di balik kejadian ini. Ia merasa bahwa sesuatu yang ganjil sedang bergerak di luar kendalinya, dan ia tidak suka ketika rahasia berada terlalu jauh dari jangkauan kekuasaannya. Ia mulai mempersiapkan langkah untuk memaksa Abu Nawas memberikan penjelasan, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Ketegangan di istana naik perlahan seperti air yang mendidih tanpa suara. Semua tokoh yang terlibat merasakan tekanan yang semakin menekan dada mereka. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di ujung cerita, tetapi mereka merasakan bahwa arus keadaan sudah mulai berbalik arah. Dan di tengah semua itu, Abu Nawas berdiri tenang seperti orang yang sudah melihat akhir pertarungan bahkan sebelum dimulai. Di istana, para pejabat datang dan pergi dengan wajah tegang, membawa gulungan laporan yang tiba-tiba menjadi lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Raja Harun al-Rashid duduk di ruang pemerintahan dengan hati yang semakin gelisah, merasakan bahwa kejadian yang melibatkan janda tua itu bukan lagi hal kecil yang bisa diabaikan. Pikirannya berputar tentang kemungkinan adanya masalah besar yang tersembunyi, dan ketakutan itu membuatnya ingin memastikan bahwa siapapun yang terlibat harus segera diungkap. Wazir Khalid berdiri tidak jauh darinya, merasakan tekanan yang semakin kuat di bahunya, karena ia takut langkah-langkahnya yang terlalu tergesa-gesa bisa menjadi bumerang. Ia mulai menyadari bahwa Abu Nawas bukan orang yang mudah dipaksa memberi penjelasan, dan semakin ditekan, semakin sulit memprediksi akalnya. Ia mencoba memperkirakan arah rencana Abu Nawas, tetapi setiap kali ia mencoba membaca pola pikirnya, ia justru semakin bingung dan frustasi. Di sisi lain, Abu Nawas berjalan menyusuri lorong istana dengan langkah santai seperti orang yang sedang menikmati angin sore di taman. Ia tahu bahwa kehadirannya di dalam istana membuat beberapa orang tidak tenang. Namun ia tetap menunjukkan wajah tenang yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Ia menikmati bagaimana ketegangan di istana meningkat perlahan, seperti tarian yang ia pimpin dari jauh tanpa perlu menunjukkan gerakan apapun. Saat ia melangkah ke halaman belakang istana, ia memperhatikan para penjaga yang tampak lebih siaga dari biasanya, seolah mereka menunggu sesuatu yang bisa pecah kapan saja. Ia tahu bahwa keadaan ini adalah bukti bahwa para pejabat telah merasa terancam, dan rasa takut itu membuat mereka lebih mudah terjerat rencananya. Sementara itu, di ruang terpisah, janda tua itu duduk dengan tubuh yang masih gemetar karena belum terbiasa berada di tempat sebesar dan semegah itu. Ia merasakan campuran takut dan lega, karena di satu sisi ia jauh dari bahaya, namun di sisi lain ia tidak mengetahui apa yang menunggu di depan. Meski begitu, ia mulai menyadari bahwa kehadirannya di istana bukanlah kebetulan, dan ada tujuan besar yang sedang disusun untuknya. Ia menatap dinding yang berhias ukiran emas sambil mencoba mengerti mengapa Abu Nawas membawanya ke tempat ini dengan cara yang begitu aneh. Di luar istana, Bahrum sang saudagar duduk di ruang penyimpanan rempah dengan pikiran yang penuh ketakutan yang semakin sulit ia sembunyikan. Ia merasakan keringat dingin setiap kali memikirkan janda tua itu berada begitu dekat dengan raja, karena satu kata saja bisa meruntuhkan seluruh permainan kotornya selama ini. Ia mulai mempertimbangkan langkah-langkah berbahaya untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi setiap ide yang muncul selalu berakhir dengan risiko yang terlalu besar. Ia merasakan bahwa semakin ia berpikir, semakin sulit menemukan celah aman yang bisa ia gunakan untuk menghilangkan ancaman yang semakin dekat itu.
Di halaman istana, beberapa prajurit berbicara pelan sambil mengamati gerak-gerik para petinggi yang tampak tidak tenang. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak wajar, karena hari itu perintah datang lebih cepat, pengawasan diperketat, dan suasana dipenuhi rasa curiga. Mereka tidak tahu bahwa ketakutan itu berasal dari seorang janda yang tampak lemah, dan dari seorang pria yang berjalan santai dengan akal yang menyala lebih terang dari matahari Baghdad. Ketegangan semakin meningkat ketika laporan kecil mulai masuk ke istana tentang kenaikan pajak yang tidak pernah diperintahkan kerajaan. Beberapa pengumpul pajak mulai bercerita tentang perintah samar yang mereka terima dari pejabat kecil yang bekerja di bawah saudagar Bahrum. Laporan itu membuat raja semakin curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kelakuan Abu Nawas yang ingin menjual seorang janda. Sementara di istana, Abu Nawas mengamati situasi sambil menilai waktu yang tepat untuk membuka sebagian kecil rahasianya. Ia tahu bahwa raja membutuhkan sesuatu yang bisa memperkuat kecurigaannya, agar perhatian istana benar-benar mengarah pada akar masalah yang sebenarnya. Ia ingin membuat para pejabat yang terlibat merasa semakin terjepit oleh tekanan yang mereka ciptakan sendiri. Raja Harun al-Rashid akhirnya memerintahkan agar janda itu dijaga dengan ketat sampai ia memutuskan langkah selanjutnya. Perintah itu membuat suasana istana semakin tegang, karena semua orang mulai bertanya-tanya mengapa seorang janda yang tampaknya tidak berbahaya dijaga seketat itu. Beberapa pejabat mulai saling menatap penuh kecurigaan, merasa bahwa rahasia mereka mungkin sudah berada di ujung tanduk. Di sisi lain, Abu Nawas mulai mempersiapkan langkah berikutnya yang akan membawa cerita ini menuju titik panas yang tidak bisa dibendung lagi. Ia sadar bahwa keheningan yang ia biarkan selama ini sudah cukup untuk membuat para tokoh yang bersalah mulai membuat kesalahan besar. Ia menunggu saat ketika mereka membuka aib mereka sendiri tanpa perlu ia sentuh secara langsung. Sementara itu, janda itu memandangi taman istana dari jendela kecil, merasakan udara hangat yang perlahan membersihkan hati yang sudah lama penuh luka. Ia tidak tahu bahwa keberadaannya telah membuat para tokoh besar di Baghdad ketakutan, dan ia justru merasa kecil di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Namun ia mulai merasakan bahwa sesuatu yang baik mungkin sedang mendekat, meski jalannya masih tertutup kabut yang tebal. Ketika matahari mulai turun perlahan di balik tembok istana, Abu Nawas berjalan meninggalkan lorong panjang dengan pemikiran yang semakin tajam. Ia merasakan bahwa malam nanti akan membawa suasana baru yang mungkin membuka pintu menuju babak berikutnya. Ia membiarkan rasa penasaran istana tumbuh semakin besar, karena ia tahu bahwa semakin besar rasa ingin tahu mereka, semakin kuat posisi yang akan ia pegang. Di luar istana, angin malam mulai berhembus membawa aroma pasar yang pelan-pelan mereda. Namun di dalam istana, tidak ada satupun yang benar-benar tenang, karena semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di tengah ketegangan itu, Abu Nawas tersenyum kecil, karena ia tahu bahwa satu langkah lagi akan mengubah seluruh keadaan. Malam turun perlahan ke istana Baghdad, membawa ketenangan palsu yang hanya menutupi ketegangan yang sudah terlalu tebal untuk disembunyikan. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu di sepanjang lorong panjang, memantulkan cahaya kuning yang bergetar pada dinding marmer dingin. Para penjaga berjalan dengan langkah berat, merasakan bahwa malam itu berbeda dari malam-malam lainnya, seolah istana sedang menunggu sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan. Abu Nawas berdiri di taman dalam, memandangi kolam kecil yang permukaannya bergetar halus karena angin malam yang berembus pelan. Ia menikmati detik-detik sunyi itu karena ia tahu bahwa justru dalam keheningan itulah rahasia-rahasia para tokoh serakah mulai terkuak. Ia menilai bahwa rencananya sudah berjalan sejauh yang ia harapkan, dan waktu untuk mengungkap sebagian kebenaran semakin dekat. Di ruang lain, Raja Harun al-Rashid duduk dengan pikiran yang terus bekerja tanpa henti sejak matahari turun. Ia merasa bahwa keadaan istana sudah terlalu penuh dengan tanda-tanda yang tidak bisa ia abaikan lagi, terutama setelah laporan tentang pungutan liar semakin jelas bentuknya. Ia mulai mencurigai bahwa ada orang berkuasa yang mengambil keuntungan dari rakyat tanpa sepengetahuannya. Ketegangan itu menggerakkan hatinya untuk mengambil tindakan yang lebih tegas, meskipun ia belum tahu sasaran pastinya. Sementara itu,
Wazir Khalid duduk di ruang kerjanya dalam keadaan gelisah yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia memegang gulungan laporan yang berisi keluhan rakyat mengenai pajak tambahan. Dan setiap kalimat di dalamnya membuat kepalanya semakin panas. Ia takut laporan itu akan mengarah pada dirinya. Karena ia tahu bahwa banyak pejabat kecil yang bekerja di bawah saudagar Bahrum memiliki hubungan dengan kantornya. Ketakutan itu membuatnya sulit bernapas, seolah dinding ruang kerjanya semakin menyempit dari waktu ke waktu. Di luar istana, di antara lorong-lorong pasar yang mulai kosong, Bahrum berjalan mondar-mandir dengan wajah pucat yang sulit disembunyikan. Ia mencoba mencari jalan keluar dari keadaan yang semakin mengarah padanya. Tetapi setiap rencana yang ia pikirkan selalu berakhir buntu. Ia mulai merasakan bahwa namanya tidak bisa lagi diselamatkan jika Abu Nawas benar-benar membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ketakutan itu membuatnya merasa seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang, menunggu tanah runtuh di bawah kakinya. Di istana, janda tua itu duduk dekat jendela kecil sambil memperhatikan bulan yang bersinar terang di tengah langit. Ia merasa suasana malam itu mengandung makna yang tidak bisa ia jelaskan, seolah bulan turut menyaksikan perjalanan hidupnya yang berubah begitu drastis. Meski ia belum mengerti apa yang sedang terjadi, ia mulai merasakan harapan kecil yang tumbuh perlahan di sudut hatinya yang hampir mati. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar yang akan menentukan masa depannya. Sementara itu, Abu Nawas melangkah perlahan meninggalkan taman, membawa secercah keyakinan bahwa malam ini akan menggeser posisi beberapa orang yang terlalu lama bersembunyi dalam kegelapan. Ia memasuki lorong panjang yang sunyi, memerhatikan bayangan-bayangan yang jatuh di lantai seolah menjadi saksi bisu permainan yang sedang ia lakukan. Ia merasakan bahwa para pejabat yang bersalah sudah berada pada tahap ketakutan yang membuat mereka mudah dijebak oleh tindakan mereka sendiri. Di ruangan lain, beberapa penjaga mulai memperbincangkan janda tua yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian raja. Mereka bertanya-tanya mengapa seorang wanita sederhana harus dijaga seketat itu, dan mengapa raja belum menunjukkan sikap tegas terhadap Abu Nawas. Pembicaraan itu membuat suasana malam di istana semakin dipenuhi rasa penasaran yang membara. Ketika malam semakin larut, seorang pelayan datang membawa laporan baru ke ruang wazir. Dan laporan itu membuat Wazir Khalid hampir kehilangan kendali. Laporan tersebut berisi informasi tentang pejabat rendah yang mengaku bahwa pungutan liar berasal dari perintah saudagar Bahrum yang bekerja sama dengan salah satu orang penting istana. Wazir merasa dadanya sesak karena ia tahu bahwa samar-samar namanya berada di sekitar lingkaran itu, meski ia bukan dalang utamanya. Ketakutan itu membuatnya berpikir untuk menyalahkan pihak lain sebelum namanya benar-benar disebut. Di luar gedung utama, Abu Nawas berdiri di bawah cahaya bulan sambil mengamati penjaga yang mondar-mandir dalam kegelisahan. Ia bisa merasakan bahwa keadaan sudah sangat matang dan hanya membutuhkan satu dorongan kecil untuk membuat semuanya pecah. Ia tahu bahwa orang-orang yang bersalah tidak bisa tidur nyenyak malam itu, dan kegelisahan itulah yang akan membuka jalan besar yang ia butuhkan. Sementara itu, Raja duduk memandangi peta Baghdad yang terbentang di atas meja, mencoba memahami bagaimana kekuasaan yang selama ini ia jaga bisa ditembus oleh permainan orang-orang serakah. Ia merasakan tanggung jawab berat menekan pundaknya, membuatnya semakin yakin bahwa sudah saatnya ia mengambil keputusan penting. Namun ia ingin memastikan bahwa keputusan itu tidak salah langkah, karena satu kesalahan bisa membuat istananya dipenuhi kekacauan. Di sudut lain, para pelayan bergerak gelisah karena malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya, seolah waktu berjalan dengan kaki yang berat. Mereka merasakan bahwa istana sedang menahan napas, menunggu seseorang membuka tabir yang sudah terlalu lama menutupi kebenaran. Ketika malam hampir mencapai titik terdalamnya, Abu Nawas berhenti di tengah halaman dan memandang langit yang gelap. Ia merasakan bahwa waktu yang ia tunggu hampir tiba, dan besok pagi mungkin akan menjadi hari yang tidak akan dilupakan siapapun di Baghdad. Ia melangkah pergi dengan keyakinan bahwa rencana besarnya telah mendekati tahap terakhir. Dan di tengah seluruh ketegangan yang merayap di setiap sudut istana, malam itu berakhir dengan rasa tidak nyaman yang menggantung di udara, seolah menyimpan janji bahwa besok segala sesuatu akan mulai berubah.
Para penjaga mulai berbaris dengan sikap lebih tegang. Karena laporan-laporan yang masuk sejak malam membuat mereka menduga bahwa hari ini bukan hari biasa. Raja Harun al-Rashid bangun dengan pikiran yang masih penuh beban. Dan ia merasakan bahwa jawabannya mungkin sudah semakin dekat. Ia menatap sekeliling ruangannya dengan rasa curiga yang belum pernah muncul seterang ini, seolah dinding-dinding istana menyimpan rahasia yang ingin mereka bisikkan padanya. Ia merasa bahwa kehadiran janda tua itu bukan sekadar peristiwa aneh yang dibawa Abu Nawas, tetapi sebuah pintu menuju kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Di ruangan terpisah, janda itu bangun dengan perasaan yang bercampur antara gugup dan lega, karena malam panjang yang menakutkan telah berlalu tanpa kejadian buruk. Ia merapikan pakaian sederhana yang dikenakan istana untuknya, sambil berusaha memahami apa peran yang akan ia jalani hari ini. Ia belum tahu bahwa pagi ini akan menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Sementara itu, Abu Nawas berjalan memasuki halaman depan istana dengan langkah santai, seolah ia sudah tahu seluruh pergerakan hari itu bahkan sebelum terjadi. Ia menikmati udara pagi yang segar sambil memandangi para penjaga yang masih kebingungan menghadapi perubahan suasana istana. Ia bisa merasakan bahwa kebingungan mereka adalah tanda bahwa rencananya mulai menyentuh titik yang ia inginkan. Di kantor wazir, Khalid duduk dengan tangan gemetar, memegang laporan baru yang menunjukkan bahwa beberapa pejabat kecil mulai buka suara mengenai pungutan liar. Ia tahu bahwa kebohongan yang ia tutupi selama ini mulai melemah, dan semakin banyak orang yang terjepit, semakin besar kemungkinan namanya terseret. Ketakutan itu membuatnya berpikir bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, meski ia belum tahu tindakan mana yang tidak akan membawa dirinya pada kehancuran. Di luar istana, Bahrum bangun dengan wajah lelah, karena ia hampir tidak tidur semalaman memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya. Ia memandangi pasar Baghdad yang baru mulai hidup, tetapi baginya dunia itu terasa sempit dan gelap, seolah setiap orang di luar sana membawa ancaman. Ia mulai sadar bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan keadaan, dan semakin ia mencoba melawan, semakin besar tekanan yang menghimpitnya. Di istana, para pelayan berbisik pelan sambil membawa nampan sarapan, mencoba menyembunyikan ketakutan mereka dengan gerakan yang cepat dan rapi. Mereka merasa bahwa pagi itu mengandung ketegangan yang lebih kuat dari hari-hari sebelumnya, seperti udara yang menahan badai yang siap pecah kapan saja. Lorong istana terasa berbeda, seolah langkah kaki bergema lebih berat dan membuat suasana semakin tidak menentu. Abu Nawas melangkah menuju ruang sidang kecil, tempat raja biasanya menerima laporan penting, sambil membawa ketenangan yang tidak dimiliki siapapun pagi itu. Ia merasa bahwa waktunya untuk membuka bagian pertama rahasia telah tiba, dan ia ingin memastikan bahwa setiap orang yang bersalah akan merasa gentar sebelum semuanya terungkap. Ia tahu bahwa ketegangan yang diciptakannya telah membuat para tokoh serakah itu semakin dekat pada kehancuran mereka sendiri. Sementara itu, raja memerintahkan agar janda itu dihadirkan di ruang samping, karena ia ingin melihat sendiri orang yang menjadi pusat kegaduhan besar ini. Ia tidak lagi melihatnya sebagai wanita tak berdaya, tetapi sebagai kunci yang membawa jalan menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik permainan kekuasaan. Ia merasa bahwa wajah janda itu mungkin membawa jawaban yang tidak bisa diberikan para pejabatnya. Para pengawal membawa janda itu dengan langkah lembut, dan wanita tua itu merasa campuran takut dan penasaran memenuhi dadanya seperti angin yang menabrak pintu rumah di malam hari. Ia masuk ke ruangan kecil yang sunyi, merasakan tatapan para petugas yang seolah ingin membaca setiap rahasia dari wajahnya. Ia duduk dengan hati yang berdebar, meski ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat bahwa Abu Nawaslah yang membawanya ke sini. Di ruangan lain, Wazir Khalid mulai menyusun alasan untuk menjauhkan dirinya dari kasus pungutan liar yang mulai terbuka. Namun semakin ia mencoba menata strategi, semakin ia sadar bahwa ia sedang berjalan di tanah rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Pikirannya mulai kacau, dan ketakutan itu membuatnya sulit membedakan mana tindakan yang menyelamatkan dan mana yang justru mempercepat kehancurannya. Sementara itu, Abu Nawas berdiri di tengah ruang sidang kecil dengan aura tenang yang memancing rasa penasaran raja dan para penasihatnya. Ia merasakan mata-mata yang memperhatikannya dari berbagai sudut,
Menunggu ia membuat kesalahan atau setidaknya memberi petunjuk mengenai apa yang sedang ia sembunyikan. Namun ia justru membiarkan kebingungan itu tumbuh, karena ia tahu bahwa semakin lama mereka menunggu, semakin dalam rasa gelisah yang akan mereka rasakan. Di luar ruangan, beberapa penjaga saling berbisik bahwa hari ini mungkin akan menentukan nasib beberapa pejabat istana. Mereka merasa bahwa apapun yang terjadi hari ini akan mengubah arah angin kekuasaan di Baghdad. Mereka berdiri dengan punggung tegak, namun hati mereka berdebar seperti genderang perang. Saat matahari mencapai titik lebih tinggi, suasana istana terasa seperti diikat oleh tali yang terlalu tegang, siap putus kapan saja. Dan tepat pada saat itu, Abu Nawas mengangkat kepala dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia sudah siap melangkah ke bagian berikutnya dari rencananya. Pagi itu menjadi saksi bahwa permainan panjang yang ia jalankan mulai mencapai tahap yang tidak bisa dibalikan lagi, dan setiap tokoh yang bersalah sudah semakin dekat pada takdir mereka. Seorang penjaga istana berjalan menyusuri koridor, mencoba memahami mengapa tiba-tiba begitu banyak orang penting menanyakan keberadaan seorang janda yang sebelumnya tak dikenal. Di ruang lain, seorang pelayan menata meja kayu panjang sambil merasakan hawa tegang yang muncul tanpa sebab yang jelas. Seorang perempuan tua yang bekerja sebagai tukang cuci di istana mendengar bisikan aneh tentang kabar bahwa raja sedang mencari seseorang yang tidak dikenal wajahnya. Seekor kucing istana duduk malas di ambang pintu, seolah tidak peduli bahwa manusia di sekitarnya sedang menghadapi masalah yang lebih besar dari pemikirannya. Seorang prajurit muda yang baru bertugas merasa heran mengapa para komandan begitu sibuk memeriksa daftar tamu harian istana. Di sisi lain halaman, seorang petani yang datang mengantar buah segar merasa bahwa istana hari itu memiliki suasana berbeda yang sulit dijelaskan. Seorang tabib kerajaan menyusun ramuan sambil memikirkan rumor tentang raja yang mendadak sering membuat keputusan aneh. Di ruang arsip, seorang penulis catatan istana mencoba menyusun laporan sambil bertanya-tanya mengapa raja tertarik pada orang-orang yang tidak pernah muncul di catatan resmi. Seorang koki yang sedang memotong sayuran mendengar isu bahwa seorang janda mungkin memegang rahasia yang penting bagi kerajaan. Seekor burung merpati istana melintas di atas halaman, terbang bebas tanpa tahu bahwa manusia sedang cemas menanti perintah baru. Seorang pejabat rendah yang biasanya tenang kini tampak gelisah karena namanya dipanggil terlalu sering oleh wazir. Wazir sendiri melangkah cepat melalui lorong-lorong panjang, membawa gelombang kegelisahan yang terasa dalam langkah kakinya. Di luar gerbang, kerumunan rakyat mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dalam, menciptakan riak kecil di pasar kota. Penjual rempah yang selalu ceria kini menatap istana dengan tatapan penasaran, mencoba menebak kisruh apa lagi yang sedang terjadi. Seorang ibu muda yang lewat sambil membawa keranjang sayur bergumam bahwa raja sedang punya urusan misterius yang tidak ada habisnya. Di rumah Abu Nawas, keheningan terasa seperti tirai tipis yang mudah koyak oleh kegelisahan kecil. Seekor ayam di pekarangan rumah Abu Nawas berkokok tidak sesuai waktu, membuat suasana semakin janggal. Sungai Tigris mengalir tenang, kontras dengan pikirannya yang dipenuhi rasa cemas tentang langkah selanjutnya. Abu Nawas menyadari bahwa rencana kecilnya kini bergulung menjadi badai yang tak pernah ia bayangkan. Ia merasa langkahnya harus semakin berhati-hati karena apa yang awalnya hanya tipu muslihat sederhana kini berubah menjadi urusan istana. Angin pagi membawa aroma pasar Baghdad yang ramai, namun baginya aroma itu terasa jauh, seakan terhalang oleh beban pikiran. Selembar daun kering jatuh di depannya, mengingatkannya bahwa segala hal yang tampak kecil bisa menjadi awal perubahan besar. Rakyat Baghdad tidak menyadari bahwa sebuah kisah sederhana tentang seorang janda telah menarik perhatian khalifah. Di istana, wazir berdiri di depan pintu ruang raja dengan wajah cemas, membawa kabar yang semakin pelik. Beberapa prajurit berlatih pedang dengan kesungguhan berlebihan, seakan bersiap menghadapi ancaman yang mereka sendiri tidak mengerti. Di ruang kebun istana, taman yang biasanya menjadi tempat raja menenangkan diri terasa lebih hening daripada hari-hari sebelumnya. Seorang penabuh rebana tidak berani mengeluarkan suara karena takut mengganggu suasana yang sedang tegang.
Burung-burung kecil berkicau di pepohonan, tidak peduli bahwa manusia di sekitarnya sedang menunggu keputusan besar. Seorang pembantu istana menyeka meja marmer dengan tangan bergetar, merasa seperti berada di tengah badai yang belum meletus. Wazir melintasi halaman dengan langkah panjang, membawa gulungan kertas yang berisi laporan yang ia sendiri tidak yakin rukunnya. Di atas menara, penjaga mengawasi kota dengan lebih teliti, takut ada sesuatu yang masuk ke istana tanpa disadari. Di ruang dalam istana, raja berjalan gelisah, membiarkan pikirannya terlilit misteri perempuan yang tidak dikenal. Suasana istana berubah menjadi seperti ruangan tanpa udara, membuat semua orang menahan napas menunggu kabar berikutnya. Abu Nawas merasakan bahwa dirinya tidak bisa lagi menganggap ini sebagai permainan kecil untuk mengisi hari. Di antara gema langkah-langkah para prajurit, rasa genting menyebar seperti bayangan panjang yang menyeret kaki siapapun yang melewatinya. Ia menyadari bahwa raja tidak akan diam jika merasa ditipu, dan badai itu mungkin sedang menuju dirinya. Di luar pagar, angin meniup dedaunan kering, membuat suasana semakin terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Di sebuah jalan kecil di Baghdad, seorang pengemis mendengar kabar samar tentang seorang janda misterius dan seorang penipu cerdas. Kabar itu menyebar seperti percikan api kecil yang mulai melahap kayu kering dalam bisikan-bisikan pasar. Para pedagang mulai membicarakan nama Abu Nawas seolah ia tokoh utama dalam sandiwara yang belum mereka ketahui ujungnya. Rakyat mulai menebak cerita yang bahkan belum mereka dengar lengkapnya, menunjukkan betapa cepat kabar menyebar di kota besar. Sementara itu, Abu Nawas menatap langit Baghdad yang cerah, merasakan ironi dari ketenangan yang tidak cocok dengan pikirannya. Bayangan kekhawatiran menyelinap seperti asap tipis, menyusup ke sela-sela pikirannya yang biasanya licin dan tenang. Ia tahu bahwa setiap langkah harus diperhitungkan lebih dari sebelumnya, karena kini ia berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebuah gagak terbang rendah di atas rumahnya, seakan membawa pertanda yang sulit ia artikan. Suara langkah kaki tetangganya terasa lebih keras dari biasanya, seakan menguatkan kecemasan yang mulai tumbuh. Abu Nawas mengerti bahwa badai yang ia ciptakan kini sudah tidak bisa dihentikan, hanya bisa diarahkan. Ia sadar ia harus menemukan cara untuk menutup kisah ini sebelum raja menemukan bahwa semuanya hanyalah jebakan cerdiknya. Namun ia juga tahu bahwa semakin ia mencoba menutupnya, semakin banyak orang yang terlibat tanpa sengaja. Gelombang kecil kesalahpahaman itu kini berubah menjadi arus besar yang menyeretnya masuk lebih dalam. Setiap detik terasa seperti detak jam yang menuntutnya mengambil keputusan cepat. Di kejauhan, suara pasar Baghdad terdengar seperti gumaman panjang yang tidak peduli dengan urusan istana. Namun baginya, suara itu terasa seperti peringatan bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun. Ia berdiri di beranda rumahnya, merasakan angin Baghdad menyentuh wajahnya, seperti menepuk bahunya untuk tetap tenang. Namun ketenangan itu hanya sebatas permukaan, karena di baliknya tersimpan kecemasan yang sulit ia sembunyikan. Kisah janda misterius yang awalnya hanya permainan kecil kini kembali ke dirinya seperti gelombang yang membawa arus kuat. Abu Nawas merasa bahwa istana kini sudah terlalu dekat untuk dihindari, dan ia harus bersiap. Karena pada akhirnya badai terbesar akan datang bukan dari rakyat, tetapi dari kehendak raja. Dan di saat itulah kecerdikannya akan diuji lebih keras dari sebelumnya. Istana terlihat lebih sibuk dari hari-hari sebelumnya karena raja sudah memerintahkan agar semua pencarian difokuskan pada satu nama, yaitu Abu Nawas. Di ruang kerja wazir, tumpukan gulungan laporan meningkat seperti gunung kecil yang tidak kunjung memberikan jawaban yang diharapkan. Para prajurit berkeliling kota, membuat bayang-bayang kecemasan bergerak mengikuti langkah mereka. Sementara itu, Abu Nawas duduk di ruang kecil rumahnya sambil memikirkan rencana terakhir yang sudah ia susun dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa setiap menit yang berlalu membawa ancaman makin dekat, dan ia tidak bisa menunggu lebih lama untuk menuntaskan permainan ini. Angin pagi menyentuh wajahnya, seperti mengingatkan bahwa keberanian bukan tentang tidak takut, tetapi tentang tetap bergerak meski takut. Ia mengambil langkah keluar dari rumahnya,
menuju tujuan yang ia tahu tidak bisa lagi ia hindari. Di sepanjang jalan, para pedagang menatapnya tanpa curiga, karena tidak ada yang tahu bahwa orang itu sedang membawa rencana yang menentukan nasibnya. Seekor kucing melintas di depannya, tampak acuh, seolah menganggap manusia selalu menyulitkan diri sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Di istana, wazir menerima kabar bahwa Abu Nawas sedang menuju gerbang utama, membuat suasana mendadak berubah menjadi tegang. Raja menghentikan langkahnya di tengah ruangan besar ketika mendengar laporan itu, seakan seluruh istana menahan napas bersamanya. Para prajurit segera bersiap, meski tidak satu pun dari mereka yakin bagaimana harus menghadapi orang yang terkenal licik namun tidak berbahaya itu. Abu Nawas tiba di gerbang istana dengan langkah tenang, membawa kotak kecil yang membuat para prajurit bertanya-tanya apa isinya. Gerbang dibuka perlahan, memberi jalan bagi laki-laki yang selama beberapa hari terakhir membuat seluruh kerajaan gelisah. Di aula besar istana, suasana menjadi seperti langit sebelum badai, antara hening dan menakutkan. Raja berdiri dengan sorot mata tajam yang mencerminkan perasaan ingin tahu bercampur amarah yang terpendam. Wazir berdiri di sampingnya dengan wajah kusut, seperti seseorang yang telah berlari terlalu jauh tanpa melihat tujuan. Abu Nawas melangkah maju, membawa kotak itu dengan penuh keyakinan seolah ia membawa kebenaran yang selama ini dicari. Para pelayan, penjaga, dan pejabat istana memperhatikan setiap langkahnya dengan rasa penasaran yang sulit ditahan. Kotak itu diletakkan di hadapan raja seperti benda sakral yang menyimpan jawaban paling penting. Suasana menjadi begitu senyap sehingga bunyi helaan napas terdengar seperti suara besar di dalam ruang megah itu. Raja memandang kotak itu dengan penuh tanya, mencoba menebak apa yang disembunyikan Abu Nawas di dalamnya. Wazir merasa dada kirinya berdebar lebih cepat, seolah nasib istana bergantung pada benda kecil tersebut. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan, mengungkapkan sebuah cermin kecil yang memantulkan wajah raja dengan jelas. Semua orang di ruangan itu terpaku, tidak mengerti apa maksud dari cermin kecil tersebut. Wazir menatapnya dengan kebingungan yang sulit disembunyikan, seakan otaknya berhenti bekerja sejenak. Raja menatap pantulan wajahnya sendiri, mencoba memahami pesan tersembunyi di balik benda sederhana itu. Abu Nawas menyampaikan bahwa pencarian terbesar kadang berakhir pada diri sendiri, sebuah pesan yang membuat istana terdiam lebih lama. Raja mulai memahami bahwa permainan yang ia kejar selama ini bukanlah tentang seorang janda misterius, tetapi tentang keinginannya sendiri untuk menemukan jawaban yang ia ciptakan. Wazir menyadari bahwa tidak ada janda, tidak ada petunjuk, tidak ada teka-teki. Semua itu hanya bayangan masalah yang tumbuh dari rasa penasaran raja. Cermin itu menjadi simbol bahwa raja sedang mengejar bayangannya sendiri, dan Abu Nawas membiarkan kebenaran muncul tanpa harus mengucapkan apapun. Para prajurit yang menonton dari kejauhan saling bertukar pandang, tidak yakin apakah mereka baru saja menyaksikan solusi atau penghinaan. Namun raja mulai tersenyum tipis, sebuah senyum yang jarang muncul ketika ia memahami kebodohan kecil yang ia buat tanpa sadar. Senyum itu berubah menjadi tawa kecil yang memecah ketegangan, membuat seluruh ruangan mengembuskan napas lega. Wazir terjatuh duduk dari kelegaannya, merasa selama ini mengejar seekor bayangan yang tidak pernah ada bentuknya. Para pelayan saling melirik dengan lega, seakan beban besar yang sebelumnya menggantung kini menguap begitu saja. Abu Nawas berdiri tegak, merasa bahwa rencana ini akhirnya sampai pada ujung yang diinginkan. Raja menerima bahwa kecerdikan Abu Nawas memang kadang membawa kekacauan kecil, namun selalu dengan tujuan yang baik. Semua ketegangan beberapa hari terakhir runtuh dalam sekejap oleh satu cermin kecil yang menyimpan makna besar. Istana kembali terasa ringan, seperti ruang besar yang baru saja dibersihkan dari kabut tebal. Para prajurit meninggalkan aula dengan langkah santai untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Wazir mengusap wajahnya, merasa seperti baru bangun dari mimpi panjang yang melelahkan. Abu Nawas melangkah keluar istana dengan hati yang akhirnya tenang, membawa kemenangan kecil tanpa harus membuat siapapun rugi. Di luar, angin Baghdad kembali berhembus seperti biasa, membawa aroma pasar dan kehidupan yang terus berjalan.
Rakyat mulai mendengar kabar tentang kejadian di istana, namun kisahnya selalu berubah-ubah seperti angin yang tak pernah diam. Beberapa percaya bahwa Abu Nawas membawa harta rahasia, sementara yang lain mengatakan ia membawa kitab misterius. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa yang ia bawa hanyalah sebuah cermin kecil dan keberanian besar. Baghdad kembali bergerak dengan ritme yang sama, meski cerita tentang hari itu akan disimpan sebagai legenda kecil yang lucu. Abu Nawas berjalan pulang, merasa hari itu menjadi pelajaran bahwa kecerdikan tidak selalu tentang menipu, tetapi juga tentang mengarahkan orang pada kebenaran dengan cara yang lembut. Ia menatap langit dan merasa lega karena badai itu kini telah berlalu tanpa merusak siapapun. Dan pada akhirnya, ia tahu bahwa permainan kecilnya telah memberi pelajaran besar bagi raja dan istana. Karena terkadang jawaban terbesar memang ada pada diri sendiri, dan seseorang hanya perlu diarahkan untuk menemukannya.